Okay, hello there. My name is Dewananda Putu Narendra and I'm a tutor from AKATS FTI angkatan 2022 ya. Dan saya akan mencoba menutorkan bab 15 yaitu bab persamaan diferensial linear order 2. Nah, yang pertama itu persamaan diferensial yang biasa itu kayak gimana ya? Nah, bentuk umumnya itu adalah sebuah fungsi yang memiliki nilai akhir 0 ya, yang inputnya itu berupa x dan sebuah fungsi lain yaitu y ya, yang biasanya dinyatakan dalam x juga ya, dan juga turunannya terhadap y aksen, y double aksen, dan seterusnya sampai turunan ke berapa. Nah, itu bentuk contoh-contohnya itu adalah ini adalah y aksen ditambah 2 sin x sama dengan 0, y double aksen ditambah 3 exit kurang 2 x sama dengan 0. Yang terakhirnya adalah y triple aksen tambah 5 y aksen sama dengan 0. Ya, ini salah satu bentuknya. Nah, kadang-kadang tuh soalnya itu nggak terlalu baik banget ya bentuknya ya. Kadang tuh dinyatakan dalam bentuk lain atau di dalam contoh-contoh nyata lainnya dipakai di bidang lain. Nah, perlu diingat kembali adalah kalau y aksen ini dia menandakan bahwa ini itu adalah turunan pertama terhadap sesuatu ya. Yang biasa kita pakai itu ya, bentuk lainnya itu adalah dy per dx ya. Ini dari y aksen. Nah, kalau turunan kedua itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat ya, y double aksen. Dan yang terakhir itu adalah turunan ketiganya. Ya. Nah, kadang itu variabel si y-nya itu nggak selalu x. Kadang itu dia bisa dalam bentuk lain. Bisa aja dia bisa dalam bentuk t atau bisa dalam bentuk z ya. Ya tergantung sih, terserah soalnya atau keperluan yang kita pakai. Kadang bisa juga ya di bentuknya itu sama turunan terhadap t ya. Bisa dy per dt atau bisa juga d kuadrat y per dt kuadrat dan seterusnya. Oke. Dan seperti yang saya bilang, bentuk utama yang kita bahas adalah PDB order 2 ya. Bentuk umumnya itu adalah ini ya. Y double aksen ditambah A Y ditambah B Y ditambah sama dengan KX. Nah, perlu sangat diperhatikan ya kalau di sini itu ya dia nggak ada konstanta lain selain 1. Y double aksen ini hanya dalam bentuk 1 supaya kita bisa pakai sifat-sifat yang selanjutnya. Nah, terus ada lagi sifat kedua adalah si PDB order 2 ini homogen ketika KX-nya sama dengan 0. Ya. Nah, di setiap persamaan PDB order 2 ini dia memiliki persamaan karakteristik yaitu R kuadrat ditambah AR yang diambil dari sini dan terakhir ditambah B yang diambil dari sini yang nempel pada variabel Y sama dengan 0. Nah, nanti itu kita akan pakai persamaan karakteristik untuk mencari akar-akarnya, akar-akar dari R. Ini bisa aja ya kita langsung pakai Pitagoras. Rumus ABC ya, yaitu R sama dengan min B, or in this case minus A, plus minus akar A kuadrat kurang 4AB per 2. Ya. Nah, nanti tergantung dari hasil-hasil yang didapatkan dari ini, kita bisa mencari solusi dari persamaan di atas ya. Yang dimulai itu kasus pertama itu adalah persamaan homogen ya, atau Y homogen. Kalau misalnya KX sama dengan 0 ya udah, Y-nya itu sama dengan ini, yang di atas ini. Akan tetapi kalau misalnya KX yang nggak sama dengan 0, nah itu nanti ya. Sekarang kita akan bahas dulu yang Y-nya. Nah, terus jika akar R-nya unik, misalnya kan tadi dari akar ABC ya, R itu misalnya 1 dan 3. Nah, itu dianggap unik ya. Atau misalnya 2 dan 4. Min 1 dan 1 itu juga unik. Maka kita langsung pakai aja. Yang R1 itu adalah angka pertama. Dan R2 itu adalah angka kedua ya dari persamaan itu. Y-nya adalah konstanta pertama. Ya, ini nanti akan dicari atau diemin konstanta juga nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak punya data. Konstanta pertama dikali E di pangkat akar pertama kali X ditambah C2, konstanta kedua, dikali E pangkat akar kedua kali X. Nah, ini jika akarnya kembar. Maksudnya kembar itu gimana? Maksudnya R-nya kembar itu adalah jika R1, ya angka pertama, sama dengan R2
sama dengan 3. Ya. Ini terjadi hanya jika determinan si persamaan karakteristik itu sama dengan 0 ya. Ingat, determinan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, ya, nanti persamaannya itu mirip yang atas, tapi bedanya adalah yang C2-nya ini nanti akan dikasih sama X ini, ya. Sama aja. Nah, ini jika akar R imajiner. Nah, ini hanya terjadi jika kalau si D-nya itu di dalam akar tadi itu, mending kita jangan pakai ini ya. Mending kita pakai A kuadrat min 4AB sesuai format awal. A kuadrat min 4AB ya. Ya, benar. Si D-nya itu yang sama dengan A kuadrat min 4AB lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Jadi si solusi R-nya itu dia misalnya 3 plus minus akar min 5 ya. Nah, ini si bentuknya ini, oh ya, aku lupa nulis ya. Bentuk umumnya itu adalah R sama dengan A alfa plus minus beta I itu adalah ya A plus minus beta akar min 1 ya. Ya, jadi kalau misalnya kita cocokkan dengan format yang atas yang ini ya, alfa itu sama dengan 3 dan beta itu sama dengan akar 5 ya. Jadi kalau misalnya kita pakai di YH sini, C1 adalah konstanta biasa, alfanya adalah 3, beta X-nya itu adalah, bentar ya, saya tulis ulang, 3 plus minus akar 5 dikali I. Betanya itu adalah ini, alfanya itu adalah 3. Alfanya adalah 3 dan betanya adalah ini. Oke, kita langsung aja ya ke contoh soal. Contoh soalnya ini. PDB order 2 yaitu Y double aksen dikurang Y aksen kurang 6Y sama dengan 0 dengan Y0 sama dengan 3, Y aksen 0 sama dengan 4. Nah, karena dia dikasih kasus-kasus ininya, berarti dia sudah bilang bahwa kalau di saat X sama dengan 0 ya, si nilainya itu ada nih. Berarti kita nanti disuruh nyari nilai C1 dan C2. Itu harus dicari. Ya. Maka ya harus pelan-pelan dulu ya. Kita first step itu kita cek dulu apakah yang nempel sama Y double aksennya sudah nggak ada konstanta dan benar hanya ada angka 1. Maka kita langsung aja lanjut ke langkah kedua, yaitu nyari persamaan parametriknya. Ingat, dia adalah R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan KX sama dengan 0. Alhamdulillah, dia homogen. Lanjut aja, berarti cocokin yang atas, dikurang R, dikurang 6 sama dengan 0. Kita langsung pakai ABC. 1 plus minus akar 1 kurang 4 kali 6 plus ya, karena dikali min 6 per 2. Jadi sama dengan 1 plus minus akar 25 adalah 5 per 2, yaitu adalah 3 atau min 4 bagi 2 min 2 ya. Berarti kita langsung dapat yang kasus pertama ini ya. Kita dapat Y homogen sama dengan C1 E dikali E pangkat R1X 3X ditambah C2 dikali E pangkat min 2X ya. Terus kita disuruh nyari C1 dan C2-nya. Berarti di saat X sama dengan 0, Y0 adalah 3. Maka ini 3 sama dengan C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0. Sama 3 sama dengan C1 ditambah C2. Dan yang kedua adalah Y aksen. Berarti ini kita tinggal turunin aja ya. Y aksen H sama dengan 3 dikali C1. E pangkat 3X ditambah min 2, turun ke dalam ya turunannya. C2 E pangkat min 2X.
Lalu kita masukin 0, hasilnya adalah 4. 4 sama dengan 3 C1 E pangkat 0 ditambah kurang 2 C2 E pangkat 0 sama dengan 3 C1 dikurang 2 C2. Kita eliminasikan ya si C2-nya ini. Dengan ini dikali 2, ini kali 1, terus nanti kita tambahin. Berarti ini itu 6 sama dengan C1, 2 ya, ditambah 2C2, ditambahin 10 sama dengan 5C1, berarti C1 sama dengan 2. Dan C2 itu sama dengan, bentar ya, 4 sama dengan 6 dikurang something, berarti 1. C2 sama dengan 1. 6 sama dengan 2 dikali 2, 4 ditambah 2 dikali 1, 2. 4 tambah 2, 6. Ya, benar. Berarti langsung saja kita tulis Y persamaannya. Ya, solusinya adalah Y sama dengan C1, 2 dikali E pangkat 3X ditambah E pangkat min 2X. Karena 1. Sip. On to the next one. Oke, kita langsung lihat soal selanjutnya ya. Soal yang ini tuh sama seperti kasus yang aku bilang sebelumnya ya, yang di mana ya? Yang di sini, bahwa kadang-kadang tuh soal itu dia nggak pakai Y double accent, tapi dia makanya D kuadrat Y per DX kuadrat. Or in this case, seperti yang aku bilang, D kuadrat Y per DT. Itu harusnya DT kuadrat ya. Soalnya nggak ada yang per DT. Nah, Oke, nanti ini kan bentuk, kita ubah ini dulu ke bentuk standar ya biar enak ya. Langsung aja kita ubah jadi, awalnya itu dia kan M dikali Y double accent sama dengan min KY. Ya, berarti kita imbahin ke kiri, M dikali Y double accent ditambah KY udah 0. Dah, habis itu kita lanjut baca soalnya. Persamaan diferensial, ini cuman soal cerita aja. Dengan M adalah massa benda dan K adalah konstanta pegas. Iya, jika pegas tersebut konstanta K 250 dan benda sama dengan 10 kilo saat T sama dengan 0, berarti Y0 sama dengan 0,1 meter. Oke, ini dari soalnya ya. Habis itu kita harus pastikan yang nempel sama double accent itu dia tidak ada konstanta apapun. Berarti kita semuanya kita bagikan sama M. Itu Y double accent ditambah K per M Y sama dengan 0. K per M itu berapa? K per M itu dia adalah 150 bagi 10. Y double accent ditambah 25Y sama dengan 0. Nah, ini kita langsung aja cari persamaan karakteristiknya. Di kanan sini aja ya. Sekalian dipakai. Berarti karakteristik R kuadrat ditambah AR-nya kan 0 kan ya, soalnya dia nggak punya Y aksen. Ditambah 25 sama dengan 0. Berarti R kuadrat sama dengan min 25. R sama dengan 0 plus minus 5 akar min 1. Oke, ini langsung ketahuan, ini bentuk yang ketiga ya. Yang ini ya, kalau langsung diingat yang A-nya itu ya, A-nya itu dia adalah 0 karena di sebelum nambahnya itu nggak ada angka, dan betanya itu adalah 25, adalah akar 25 yaitu 5. Oke, langsung aja Y homogen sama dengan C1 E pangkat 0T. Ya, ingat ini itu dia dalam bentuk T ya, bukan X. 0T cos
beta T, betanya itu adalah 5, ditambah C2 E pangkat 0 T sin 5T. Oke, rapiin aja dulu. Terus kita langsung aja ubah ke ini beda A sama B-nya itu adalah hanya kecepatan awalnya. Kecepatan itu awal itu apa? Kalau misalnya kalian ingat di fisika, awal itu kan ada Y kan ya. Itu adalah jarak. Lalu turunan pertama itu adalah Y aksen sama dengan V atau kecepatan. Dan turunan terakhirnya adalah Y double aksen itu sama dengan A sama dengan akselerasi. Berarti kalau kecepatan itu apa? Dia adalah Y aksen. Wow, oke. Berarti di kasus pertama itu dia diketahui bahwa Y aksen awal itu berarti saat T sama 0, dia itu adalah 0. Berarti langsung kita turunin aja Y aksen sama dengan turunan cos itu minus sin minus C1 sin 5T dikali turunan dalam ditambah C2 turunan sin adalah cos kali turunan dalam 5. Berarti ini sama 0 ya. Kan dia saat T sama 0, sin 0 itu adalah 0 juga. Berarti ini adalah 0 ditambah 5C2 dikali cos 0 itu adalah 1 ya. Sama dengan 0. Berarti C2 sama dengan 0 ya. Oh, enak. Langsung aja kita pakai yang diketahui sebelumnya dari soal awal bahwa Y0 itu adalah 0,1 meter ya. YH sama dengan min C1 cos 5T ditambah 0 karena C2 nya 0 sama dengan 0,1. Masukin C1 sama dengan dikali 1 ya. Cos 5T sama dengan 0,1. Udah selesai. Berarti persamaan akhirnya adalah 0,1 cos 5T. Selesai. Dan untuk yang B-nya bentar. Dan periodenya. Kalau periodenya kita ambil aja langsung. Periode itu terjadi setiap theta yang di dalam cosnya ini ya. Itu terjadi setiap 2pi ya. Berarti langsung aja T sama dengan delta waktu sama dengan 2pi sama dengan 5 dikali T. Berarti T-nya sama dengan 2/5 pi. Oke. Lanjut ke yang B. Yang B itu berarti diketahui kecepatan awalnya adalah tadi berapa ya? 1 meter per second. Kita reiterate aja lagi. Kalau Y sama dengan C1 cos 5T ditambah C2 sin 5T dan Y0-nya itu sama dengan 0,1 meter. Oke, turunin dulu sekali sama dengan pakai yang sebelumnya aja. Min C1 sin 5T dikali 5 ditambah C2 cos 5T dikali 5. Masukin yang diketahui berarti Y aksen 0 sama 1. Berarti ini kan sama 0 yang kiri ya. 0 ditambah C2 dikali 1 dikali 5 sama dengan 1. Berarti C2 sama dengan 1/5. Habis itu kita pakai yang awalnya.
Berarti Y sama dengan C1-nya itu cos 5T ditambah 0,2 sin 5T. Masukin yang diketahui dari soal sama dengan C1 dikali 1 ditambah 0,2 kali 0 sama dengan 0,1. Berarti ini kan 0 ya. Habis. Berarti C1 sama dengan 0,1. Oke. Berarti nanti Y itunya tuh sama dengan ini kita udah dapet C2, udah dapet C1, kita langsung aja masukin ke persamaan awalnya. Y sama dengan 0,1 cos 5T ditambah 0,2 sin 5T. Sekarang kita harus nyari periodenya. Paling kita pakai trik ini aja. Kita cocok-cocokin persamaannya dengan salah satu sifat trigonometri ya. Sama dengan sin 5T plus alfa. Plus alfa, ya benar. Sama dengan sin 5T dikali sin alfa ditambah cos 5T dikali cos alfa. Ya. Kita cocokin dengan bentuk yang awal. Kalau ini kan ada cos 5T dengan cos alfa. Yang nempel sama cos 5T ini 0,1. Berarti 1 cos alfa itu haruslah 0,1. Dan 2 yang nempel sama sin alfa adalah 0,2. Ya. Maka sin alfa sama dengan 0,2. Oke. Berarti nanti kita langsung dapet kan sin per cos, langsung dapet tan min 1 alfa sama dengan 2. Berarti tan alfa sama dengan 2, berarti alfa sama dengan arc tangen tan min 1 2. Ini ada nilainya, langsung kita pakai angka itu aja ya biar enak. Kita langsung aja sin 5T plus alfa. Nah, alfa ini kan dia menandakan si fase awal dari Y-nya itu kan, tapi tidak mempengaruhi terhadap periode osilasi si persamaan tersebut. Maka kita langsung aja pakai yang sebelumnya, T sama dengan delta T. Satu periode terjadi itu setiap 2 pi sama dengan 5T. Ya. Atau nggak biar yang bingung ya, delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Ini kayak jangan di sini, biar sama dengan 5T2 plus alfa dikurang 5T2 min alfa. Plus alfa juga. Ya. Ini bukan T2 tapi T1, ya. Sama dengan ini kan kecoret ya, ini plus dikurang positif. Berarti sama dengan 5 dikali T2 dikurang T1, atau perbedaan 2 waktu sama dengan 5. Sama dengan T. Ya. Wait, or am I confused?
Oh, wait, saya salah ngerti. Sorry. Definisinya tuh harusnya nggak gini ya. Nah, satu periode itu terjadi ketika delta theta sama dengan 2pi ya. Itu tuh sama dengan theta 2 dikurang theta 1. Itu sama dengan kita pakai yang di dalam persamaan ini 5T plus alpha T2 dikurang 5T1 plus alpha. Ini harusnya coret, hilang, berarti sama dengan 5 dikali T2 kurang T1. Nah, perbedaan waktu ini kan ya, dia adalah periode, berarti sama dengan 5T sama dengan, kita pakai bawah ini ke sini, 2 pi. Berarti T sama dengan 2/5pi. Coba kita ubah bentuk yang awal. Ini harusnya kan gini. Theta 2 kurang theta 1 sama dengan 5 T2 kurang T1 ya. Sama dengan 5T. Ini periode. Oke. Sama aja, sama-sama 2/5pi, berarti dia benar. Oke, on to the next one. Oh iya, yang ini kita pindah. Kan sebelumnya saya bilang kalau yang KX sama dan 0 dia homogen. Nah, sekarang ini kita langsung ke kasus yang non-homogen. Ada beberapa bentuk-bentuk khusus ya yang bisa langsung kita misalkan. Yang pertama itu kalau misalnya dia polinom, kita langsung misalkan aja bilangan konstanta pengali itu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nih lihat, ini awalnya dari yang paling besar jadi yang paling kecil. Ukurannya urutannya harus terserah sih, asalkan semua pangkatnya itu ada dari yang nggak punya pangkat, dari yang pangkat 1, nanti pangkat 2, dan misalnya pangkat 3 di sini ya. Dan bentuk khusus pertama polinom. Ya. Bentuk khusus kedua itu adalah eksponen ya, fungsi eksponen. Misalnya ini kan kita punya B dikali E pangkat AX. Kita misalkan aja, tapi B ini notice beda, pakai itu yang beda, angka yang beda ya untuk Y partikularnya. Karena kita belum tahu pasti. Jadi misalnya ya, misalnya itu pakai selanjutnya aja. Berarti ini untuk eksponen. Dan yang ketiga itu untuk bentuk yang kalau misalnya KX itu adalah trigonom. Nah, perlu diingat juga kalau misalnya nih, kalau KX itu cuma ada satu ya. Kita cuma punya cos beta X. Nah, namun yang kita misalkan tuh harus dua-duanya juga sekalian. Nggak boleh hanya salah satu aja. Trigonom. Nah, terus ada contohnya di sini ya. Kan kita punya 3x kuadrat plus 2 aja, namun kita tetap juga harus misalkan yang x kuadrat ada, terus ada yang x, ada yang pangkat 0 ya. Dan yang kedua ini adalah contoh untuk yang eksponen. Kita cocokkan pangkatnya ini, fungsi yang ini, terus kita cari konstantanya. Dan untuk yang terakhir, yang contoh seperti saya bilang sebelumnya, untuk trigonometri, ini adalah hanya ada sin x, tapi di sini kita harus misalkan juga cos x-nya, nggak hanya sin x. Oke. Untuk beberapa kasus-kasus uniknya itu ya, kalau misalnya di KX itu kita punya bukan di KX. Di Y homogennya kita udah punya sin x misalnya. Sin 2x. Namun dari Y partikularnya itu kita dapat B sin 2x ditambah C cos 2x. Nah, ini tuh kita nggak boleh langsung pakai ini. Ya. Karena ini sudah sama, maka yang si Y partikular ini harus semuanya dikali X. Ya. Dot X. Maka bentuk akhirnya itu adalah
B dikali X sin 2X ditambah C dikali X cos 2X. Oke. Terus untuk yang kedua itu kalau misalnya di KX-nya itu kita punya E pangkat 2X ditambah X ditambah 2. Nah, kalau yang ini tuh kita bisa pisah jadi 2 misalnya. Yang pertama yang kiri, yang kedua yang kanan kita misalkan. Jadi misalnya yang E pangkat 2X itu jika kita misalkan kalau seperti biasa adalah beta E pangkat 2X. Sedangkan kalau yang kanannya ini kita misalkan jadi tambah B1 ini beta karena dia pangkat 1 X ditambah B0. Apakah sudah sesuai? Sudah ya. Oke. Nah, terus yang kedua itu kan yang ini kan itu apa? Ada bisa ditambahkan. Nah, tapi kalau yang masalahnya itu kalau misalnya nih KX sama dengan you know what? Langsung aja pakai soal selanjutnya aja ya. Skip. Oh, nanti. Dan yang terakhir itu kita kenal dengan metode variasi parametrik. Nah, kalau metode variasi parametrik itu kita biasanya untuk KX itu abstrak. Dan metode ini biasanya kayak metode nuklir ya. Metode itu lumayan panjang hitungnya, agak capek. Namun jawabannya di cara itu pasti akan didapat gitu. Pasti benar. Nah, namun ada saatnya juga si variasi parametrik ini akan kita pakai ya. Oke, jadi ada 3 sifat utama yang kita perlu ingat dari metode variasi parametrik ini ya. Yang pertama itu adalah YP ya sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2. Yang kedua adalah si V1 ini ya, si V-nya itu kedua kita turunkan. Dan hasilnya itu kalau kita tambahkan sama dengan 0. Dan yang ketiga itu semuanya kita turunin. Dan hasilnya adalah fungsi parametrik itu sendiri ya. Nanti kita pakai metode Cramer ya ini. Untuk nyari persamaan dari solusi dari persamaan di atas. V1 aksen adalah ini. Oh, kalau kalian lihat polanya ya, kalau metode Cramer biasa. Ini yang bawahnya kan sama. U semua. Tapi untuk V1 aksennya itu kita ganti. Misalnya kita kan V1 aksen. Dia kan di sebelah kiri kan kalau V1. Berarti yang kiri kita ganti 0 sama KX. Kalau V2 aksen kan dia kan di sebelah kanan. Maka yang kanan kita ganti 0 sama KX. Itu cara paling gampang untuk ingatnya. Kita langsung ke contoh soal aja ya, checkpoint B. Nah, kalau di sini itu dapat dilihat ya. Ini yang mau saya bilang tadi. Sebelum masuk metode variasi parametrik bahwa kalau dikali ini ya, dia nggak boleh kayak yang contoh ini, nggak boleh langsung dikali aja. Namun kita harus variasikan pakai metode variasi parametrik. Namun kita perlu cari dulu persamaan karakteristiknya ya. Kan ini R kuadrat dikurang R sama dengan 0. Berarti R-nya bisa 0 atau 1. Maka pada Y homogen dia sama dengan C1 E pangkat 0X ditambah C2 E pangkat X. Oh iya, saya lupa bilang tadi ya. Kalau untuk U1 sama U2-nya ini didapat dari fungsi yang ada dari solusi homogen. Saya pindah dulu ke sini ya. Ke mana yang homogen tadi? Nah ini. U1-nya itu, U1 dan U2-nya itu dipisah dari tanda sama dengan plus ini ya. Jadi maka yang ini adalah U1 ya. C1 yang nggak diambil. Dan yang ini adalah U2. C2 yang nggak diambil. Begitu juga yang bawah. Ini C1, ini U1, ini U2, ini U1, C1-nya nggak ya. Dan ini U2. Gitu. Oke, kita langsung balik lagi ke soal yang tadi. Ya. C1 pangkat AX N0X
Maka kita misalkan aja langsung U1 sama dengan E pangkat 0x. Ya. Dan U2 sama dengan E pangkat X. U1 aksen, ini kan sama dengan 1 ya. Ini 0. U2 aksen sama dengan E pangkat X juga. Pakai variasi parametrik langsung. Satu. YP sama dengan U1V1 ditambah U2V2. Yang sifat pertama. Ini biasanya kalau dipakai di akhir aja sih kalau udah selesai. Yang kedua itu adalah 0 sama dengan U1V1 aksen ditambah U2V2 aksen sama dengan 1 dikali V1 aksen ditambah E pangkat X dikali V2 aksen. Lalu persamaan ketiga adalah Kx sama dengan U1 aksen V1 aksen ditambah U2 aksen V2 aksen. Gedean. Maka 4x E pangkat X sama dengan 0 ditambah U2 aksennya itu tadi adalah E pangkat X dikali V2 aksen. Ini langsung coret aja ya. Langsung dapet U2 aksen sama dengan 4x. Sip. Kok U2 aksen? V2 ini harusnya. My bad. Oke, dari sini kita langsung cari aja V2 untuk nanti. Ini diintegralin aja sama dengan 2x kuadrat. Terus untuk nyari V1 aksennya, kita langsung aja plug yang ke persamaan 2. 0 sama dengan 1 dikali V1 aksen ditambah E pangkat X dikali V2 aksen 4x. Maka V1 X sama dengan minus 4x E pangkat X. Ya. V1 berarti kita integralkan minus 4x E pangkat X dx. Ini pakai parsial ya, integral parsial. Sama dengan minusnya kita tarik keluar. U kali V berarti 4x E pangkat X dikurang integral 4 E pangkat X dx. Yang ini tuh, di persamaan ini tuh yang saya integralkan dari 4x ya, biar habis dia dan diturunkan ya. Itu kan dari 4x menjadi 4. Ya, sedangkan yang diintegralkan adalah E pangkat X karena dia selalu sama. Angkanya walaupun diturunin atau diintegralin ya. Maka saya pilih yang langsung habis. Ini langsung aja ya. Sama dengan 4 minus 4x E pangkat X ditambah 4 E pangkat X. Berarti sama dengan 4 E pangkat X 1 min X. Nice. Maka Y partikularnya adalah mana? Itu V1. Berarti U1-nya adalah 1. Dikali V1-nya adalah 4x E pangkat X. Ini nggak ada X ya. 4 E pangkat X 1 min X ditambah U2-nya adalah E pangkat X dikali 4x kali 2x kuadrat. Nah, untuk Y-nya dia adalah YH ditambah YP sama dengan C1 ditambah
C2 E pangkat X ditambah 4E pangkat X 1 min X ditambah E pangkat X dikali 2X kuadrat. Nah, kan itu diketahui bahwa mending ini kita copy aja di belakang ya yang bersih. Copy. Kita rearrange this one over here. Wait, where did it go? Nah. Oke, kita paste. Akan diketahui bahwa Y0 sama dengan 3. Dan Y aksennya sama dengan Y aksen 0 sama 4. Berarti kita turunin kita langsung aja masukin 0 sama dengan C1 ditambah C2 kali 1 ditambah 4 dikali 1 min 1 itu 0 ya. Ini tuh habis hapus. Saya pengen warna merah. Oke. Ditambah E pangkat X dikali 2 kali 0 kuadrat, berarti ini habis juga. Berarti langsung didapat bahwa C1 0 sama dengan C1 tambah C2. Kok 0? 3 C1 tambah C2. Nah, ini persamaan 1. Persamaan 2 kita turunin dulu. C1 habis, berarti C2 dikali E pangkat X ditambah turunan yang itu pakai ini aja. Tadi mana? Kan integral dari ini adalah ini. Berarti turunan ini adalah ini. Min 4X E pangkat X Oke, sip. Ditambah ya kan ya. Ditambah turunan yang itu langsung pakai aturan rantai aja. EX dikali 2X kuadrat ditambah 4X dikali EX. Masukin Y0 sama dengan 4 sama dengan C2 ditambah 4 kali 0, 0 ditambah E kuadrat kali 0, 0 ditambah 0. Berarti C2 sama dengan 4 dan C1 adalah 1. Maka Y solusinya adalah coto mate. Tiga, 4 min 1. Nah, pantas agak aneh. Maka Y akhirnya adalah C1-nya min 1 dikali ditambah C2-nya 4 E pangkat X ditambah 4EX 1 min X tambah EX dikali 2X kuadrat. Yang ini bisa masukin ke sini. Ini biar agak rapi, biar lebih enak aja sih. Berarti min 1 ditambah 4E pangkat X 2 min X ditambah E pangkat X dikali 2X kuadrat. Oke, sip, selesai. And there's nothing else. Thank you for watching. Have a nice day.